Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bejo TKI Malaysia. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sharing buat sahabat ya. Untuk sahabat yang mampu menjawab pertanyaan daripada salah seorang subscriber daripada Indonesia, Bang, cerita sedikit dong tentang keadaan Malaysia biar kami yang akan pergi melancong ke sana sedikit lebih tahu ya. Kalau untuk kawasan apa ya, pariwisata, pelancongan saya kurang paham ya Bang. Meskipun saya di sini lama bertahun-tahun di Malaysia itu saya bekerja, jadi memang jarang sekali melancong. Kalau sampean pengen melancong, mungkin bisa cari redaksi-redaksi ataupun informasi tentang channel-channel yang memberitahukan tentang kawasan-kawasan Malaysia, tempat indah pelancongannya. Tak apa, nanti biar para subscriber saya orang-orang Malaysia ini menjelaskan di komentar ya, di mana tempat peloncongan yang enak, nyaman ya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya kalau untuk di perkampungan Malaysia sendiri, kalau sampean ingin tahu, perkampungan Malaysia ini memang ditempati orang-orang yang sangat luar biasa. Intinya mereka penuh keramahan, sopan santun, dan mudah beradaptasi ya. Di kawasan Johor, Selangor, Sarawak ada juga ya. Di mana ya? Di situ banyak sekali keturunan daripada Jawa, Bugis, Banjar, Minang, Melayu, Rio, pokoknya di Malaysia itu banyak sekali keturunan daripada sana dulu-dulunya ya sahabat. Jadi tidak perlu bingung kalau untuk melancong ke Malaysia. Kalau di kawasan Johor, jika Anda tidak mampu menggunakan kultur bahasa Melayu, bisa menggunakan bahasa Indonesia, mereka pun paham sekarang ini ya. Dan juga bisa menggunakan bahasa Jawa, sebab kemarin juga kawan saya melancong ke sini, beliau terheran-heran karena singgah di kawasan air hitam Johor ini, sedang makan di kedai Tom Yam, beliau mendengar percakapan di kedai itu orang-orang Malaysia menggunakan bahasa Jawa. Contohnya salah satu itu ya. Dan yang kedua, tidak perlu risau. Malaysia ini setahu saya negaranya aman, damai, tentram, memang syok lah ya. Bagus kalau untuk Anda ingin melancong, mencari tempat-tempat yang indah, mencari kuliner, dan lain sebagainya ya. Di sini saya akan menunjukkan satu video tentang memberikan wawasan pariwisata untuk Anda ya, supaya Anda paham, Anda tahu sedikitnya. Nanti Anda bisa juga baca-baca di kolom komentar para subscriber saya yang sudi untuk menjelaskan tempat pelancongan yang mungkin Anda ingin ketahui ya. Jom kita simak. Jom kita simak videonya berikut ini. Simak lagi. Ya, aduh, jom. Di sini saya ambil salah satu daripada konten dari Zona Info Official. Channel ini jangan lupa di-subscribe ya. Channel ini banyak memberikan update-update terbaru tempat pariwisata di seluruh berbagai macam negara ya. Dan ini saya ambil daripada contohnya di Malaysia. Silahkan Anda simak agar Anda juga paham. Jika channel ini kurang akurat memberikan informasi, silahkan di komentar dibetulkan secara baik-baik ya sahabatku semuanya. Silahkan menyimak. Malaysia tidak hanya merupakan tempat meleburnya budaya etnis, tetapi juga merupakan perpaduan dari berbagai adat, masakan, dan agama yang semuanya hidup berdampingan secara damai, dari kelompok pulau besar hingga pegunungan, dataran tinggi yang subur, dan hutan hujan tropis. Geografi negara ini sangat beragam. Terlebih lagi, Malaysia adalah negara unik yang terbagi menjadi dua daratan utama. Malaysia Barat menempati bagian selatan semenanjung yang berbatasan dengan Thailand, sementara di seberang Laut Cina Selatan adalah Malaysia Timur, terletak di Pulau Kalimantan. Ikhtisar tempat terbaik untuk dikunjungi di Malaysia ini berkonsentrasi pada gabungan atraksi budaya, sejarah, dan alam. Inilah 10 tempat wisata terbaik di Malaysia. Tapi sebelum kita lanjut, gak ada salahnya kalian subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya buat like dan subscribe channel ini. Kuala Lumpur. Kurang dari 200 tahun yang lalu, Kuala Lumpur hanyalah sebuah kota pertambangan timah yang tenang di Malaysia Barat.
Saat ini, desa sepi yang sama ini telah berkembang menjadi ibu kota federal dan kota metropolitan terbesar di negara itu. Biasanya disebut oleh penduduk setempat, kota yang semarak ini adalah tempat meleburnya budaya, terkenal dengan gedung pencakar langitnya yang mengesankan dan pemandangan belanja, makan, dan kehidupan malam yang ramai. Jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, Kuala Lumpur adalah salah satu tujuan wisata yang lebih terjangkau. Seperti banyak kota besar lainnya, Kuala Lumpur mengalami lalu lintas yang padat, jadi berkeliling adalah yang terbaik dengan monorail. Dari melihat-lihat landmark bersejarah dan bangunan kolonial Inggris di kota tua hingga melihat menara kembar Petronas yang ikonik di distrik modern, dan menjelajahi kios-kios jalanan yang penuh warna. Melaka. Memerintahkan posisi penting di rute laut yang sibuk antara India dan Cina di pantai barat daya Malaysia Barat. Melaka diperintah dan diperebutkan selama berabad-abad antara pemerintah India, Portugis, Inggris dan Belanda. Akibatnya, kota Malaysia modern ini sekarang menjadi tujuan wisata populer yang dikemas dengan arsitektur, budaya, tradisi, dan masakan yang semuanya mencerminkan warisannya yang kaya. Dikenal sebagai tempat peleburan budaya, Melaka terdiri dari beberapa distrik yang semuanya memiliki daya tarik tersendiri. Pemukiman Portugis dicirikan oleh villa-villa yang menawan, gereja-gereja bersejarah, dan sisa-sisa benteng tua. Di kawasan Cina terdapat kelenteng Cina tertua di Malaysia, yaitu Kelenteng Cheng Hon Teng, serta salah satu kuburan Cina terbesar. Distrik Belanda menampilkan beberapa arsitektur Belanda tertua di timur. Selain itu, setiap zona budaya menampilkan tradisi dan festivalnya sendiri seperti Intrudu, Portugis, dan Tahun Baru Imlek. Penang. Terletak di Selat Malaka, di lepas pantai barat laut Malaysia Barat, Pulau Penang adalah tujuan wisata populer karena Georgetown yang bersejarah dan keragaman kuliner yang kaya. Posisinya di sepanjang salah satu rute pelayaran yang paling banyak dilalui di dunia telah membuat Penang memiliki beragam budaya, arsitektur, dan masakan. Baik dengan mobil atau bus umum, Pulau Penang harus dijelajahi untuk melihat dan mengalami banyak atraksinya, seperti kebun raya, suaka burung, taman kupu-kupu, dan pantai berpasir putih di Batu Feringhi di sepanjang pantai utara. Banyak kuil memenuhi pulau termasuk kuil ular yang wajib dikunjungi dengan penghuni ular beludak dan kuil kebahagiaan tertinggi yang besar. Secara luas Pulau Penang dianggap sebagai ibu kota makanan Malaysia. Penang terkenal dengan campuran kuliner dari semua masakan utama dunia, menjadikannya masakan yang unik. Batu Kafes. Terletak kurang dari 1 jam di luar Kuala Lumpur, kompleks Batu Kafes terdiri dari 3 gua utama ditambah serangkaian gua yang lebih kecil. Kebanyakan berisi patung dan kuil berusia 100 tahun yang didedikasikan untuk dewa-dewa Hindu. Gua utama, yang dikenal sebagai Gua Katedral, berada di puncak tangga besar berwarna-warni, sampailah ke atas 272 anak tangga, dan Anda akan menemukan ruang yang dihiasi dengan patung, altar, dan lampu. Di bagian bawah tangga, patung emas Dewa Murugan setinggi 43 meter menyambut pengunjung. Pengunjung diizinkan untuk menjelajahi gua sendiri atau dapat mengikuti tur berpemandu untuk mempelajari lebih lanjut tentang gua. Selama Festival Hindu Taipusam pada bulan Januari, ribuan orang berduyun-duyun ke gua untuk perayaan. Kepulauan Perhentian. Kepulauan Perhentian adalah sekelompok kecil pulau-pulau indah yang dikelilingi karang di lepas pantai timur laut Malaysia, tidak jauh dari perbatasan Thailand. Dua pulau utama tersebut adalah Perhentian Besar dan Perhentian Kecil.
Perhentian kecil menarik lebih banyak wisatawan karena memiliki akomodasi yang lebih murah, sedangkan perhentian besar sedikit lebih mahal dan lebih banyak melayani keluarga dan mereka yang ingin menghindari adegan pesta backpacker. Kepulauan Perhentian menawarkan beberapa menyelam dan snorkeling yang sangat baik. Selain karang dan ikan, Perhentian adalah rumah bagi penyu dan beberapa spesies hiu. Pulau-pulau ini juga dilintasi oleh jalan kecil yang menghubungkan satu pantai ke pantai lainnya. Langkawi terletak di lepas pantai barat Laut Malaysia di Laut Andaman. Langkawi adalah kepulauan dari 99 pulau yang memiliki pantai indah, hutan hujan, hutan bakau, dan pegunungan yang diselimuti hutan, menjadikannya salah satu tujuan paling populer di Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, resort, hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya telah berkembang di Langkawi, menawarkan kesempatan kepada pengunjung untuk merasakan keindahan alam Nusantara yang luar biasa. Sejauh ini pulau terbesar adalah Pulau Langkawi dengan populasi sekitar 65.000 jiwa. Satu-satunya pulau berpenghuni lainnya berada di dekat Pulau Tuba. Kemegahan alam pulau ini adalah daya tarik nomor 1. Pantai menawarkan pasir putih halus, air jernih, tebing kapur, dan olahraga air. Pantai paling populer, Pantai Cenang, ramai dengan restoran dan bar. Pantai-pantai tengah dan Pantai Kok lebih terisolasi, menawarkan kedamaian dan ketenangan. Dataran tinggi Cameron. Sebuah stasiun Bukit Hijau Zamrud yang memukau, Cameron Highlands mencakup area seluas lebih dari 712 km persegi. Daya tarik utama di sini adalah perkebunan teh, warisan dari zaman kolonial Inggris. Namun, daerah tersebut juga menawarkan kebun buah, pertanian lavender, dan banyak kesempatan untuk mendaki melalui hutan berlumut lokal untuk mencapai desa, air terjun, dan danau asli. Baik penduduk lokal maupun pengunjung datang ke sini untuk menikmati iklim yang lebih sejuk dan merasakan pengalaman minum teh yang sesungguhnya di tempat-tempat seperti kebun teh Bo Sungai Palas, di mana Anda tidak hanya dapat berkeliling perkebunan tetapi juga melihat proses pembuatan teh, duduk di kafe, dan persediaan barang di toko souvenir. Taman Negara. Meliputi 3 negara bagian di bagian utara Malaysia Barat, Taman Negara terkenal sebagai hutan hujan tropis tertua di dunia, sebuah tujuan ekowisata dan petualangan yang populer. Taman nasional ini dipenuhi satwa liar mulai dari tanaman langka hingga burung eksotis. Sebagian besar pengunjung mengakses Taman Negara melalui kota Kuala Tahan, yang terletak di seberang sungai dari kantor pusat Taman Nasional. Salah satu hal yang paling populer untuk dilakukan adalah di Taman Negara Canopy Walk, sebuah jembatan gantung panjang yang tinggi di atas puncak pohon di mana pengunjung dapat berjalan dan melihat burung-burung eksotis. Kota Kinabalu. Ibu kota negara bagian Sabah di Borneo, Malaysia, Kota Kinabalu adalah tujuan wisata yang berkembang pesat karena kedekatannya dengan pulau-pulau tropis, hutan hujan, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan puncak tertinggi Malaysia, Gunung Kinabalu. Kota Kinabalu memiliki pusat kota kecil, yang memiliki sejumlah landmark, memorial, dan observatorium, yang menawarkan pemandangan kota yang indah. Hanya beberapa menit dari kota, Taman Tunku Abdul Rahman memiliki 5 pulau kecil yang ideal untuk menyelam, berenang, dan berlayar. Kunjungan ke desa budaya Monsopiat adalah suatu keharusan untuk mengalami tradisi dan budaya suku asli Kadasan. Taman Nasional Gunung Mulu. Terletak di Borneo, Malaysia di negara bagian Sarawak, Taman Nasional ini memiliki beberapa sistem gua terbesar dan terpanjang di dunia. Terletak di antara hutan hujan, sungai sebening kristal, pegunungan terjal dan jurang yang dalam. Fitur luar biasa lainnya dari taman ini termasuk pinnacles, konsentrasi menara batu kapur yang runcing, dan 2 puncak megah, Gunung Mulu dan Gunung Api.
Taman ini juga merupakan rumah bagi sejumlah spesies satwa liar seperti kelelawar, siamang, kijang, dan babi berjanggut. Selain tur gua berpemandu dan hiking, aktivitas populer di sini adalah berjalan tinggi di atas puncak pohon di sepanjang jalur kanopi terpanjang di dunia. Karena Taman Nasional Gunung Mulu terletak di daerah terpencil, cara terbaik untuk mengaksesnya adalah melalui udara ke Bandara Mulu.